Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kegiatan perayaan Hari Perempuan GKI tahun 2023 di Jemaat GKI Ebatan Nangapino. Itu dilaksanakan pada hari Minggu 16 Juli tahun 2023. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ketika kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapa-mu, kepada Allah-Ku dan Allah-mu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah bacaan narasi Alkitab. Terima kasih kepada Ibu-Ibu SDPer. Tuhan memberkati pelayanan kita sekalian. Maria Magdalena tak dapat membayangkan akan bertemu lagi dengan Rabuni atau Sang Guru. Maria Magdalena tidak sampai memikirkan Sang Guru akan bangkit dari kematian, sebab sejatinya sesuatu yang mati tentu sudah tidak dapat hidup kembali. Apalagi Maria
dan Maria Magdalena sendiri. Ia disembuhkan oleh Yesus dengan kuasanya yang ajaib dari 7 roh jahat. Sehingga pada saat itu Maria Magdalena setia mengikuti dan melayani Yesus. Ketika Yesus sampai di kampung mereka dalam pelayanannya, Maria bersama dengan saudara-saudaranya dan keluarganya bersedia menyambut Yesus di rumah mereka, menjamu apa yang diperlukan, menyiapkan tempat penginapannya, dan bersama dengan murid-murid Yesus yang lain. Maka saudara kita dapat mengerti di sini ketika Yesus meninggal, selain daripada murid-murid Yesus yang lain, Maria adalah salah satu murid yang begitu sangat terpukul. Saudara, tak dapat dibayangkan apa yang ada di pikiran Maria ketika hari pertama pagi minggu itu. Ia hanya ingin menjenguk kubur Yesus. Ia hanya ingin menumpahkan kesedihan hatinya. Ia hanya ingin juga barangkali menumpahkan kerinduannya. Ia tidak ingin melupakan satu sosok pribadi yang begitu mengasihinya, yang menolongnya, dan yang telah membuat hidupnya ini berbeda dari sebelumnya. Ketika tiba di kubur Yesus, kesedihan Maria makin bertambah dalam keputusasaan, dalam kebingungan. Ia datang ke kubur itu dengan niat ingin merempah-rempahi mayat Yesus, tapi mayat Yesus tidak ada di sana. Maria menangis, dia beratap. Mungkin dalam hatinya, sungguh malang guru ini. Tidak cukup dia mati dibunuh, sekarang mayatnya dicuri oleh orang. Begitu menderita dan sakit hatinya, Maria berduka amat dalam. Saudara, sebagai seorang perempuan, Maria mengekspresikan perasaan hati yang sangat kehilangan dan kebingungan. Di manakah mayat Yesus? Di saat kesedihan dan tangisannya, malaikat datang kepadanya. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria Magdalena menjawab, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan keputusasaan dari Maria Magdalena. Di saat itu juga Yesus menjumpainya dan berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Dan siapakah yang engkau cari?" Ketika Yesus mengatakan ini, dia juga tidak mengenal Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dia terus saja menangis dan bahkan menyangka bahwa Yesus bukan gurunya, bukan rabuninya, melainkan apa dikatakan dalam Alkitab, penunggu taman. Maria tidak menyadari bahwa orang kedua yang berbicara kepadanya itu adalah Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ia malah menduga Yesus adalah penunggu taman yang telah mengambil atau memindahkan mayat Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, "Maria," Maria sepertinya sangat ingat dan hafal, mungkin dengan logatnya, dan oleh Maria mengenal apa yang disampaikan. Ketika Yesus memanggilnya Maria, ia dapat segera tahu dan yakin. Lalu kemudian dia berkata, "Rabuni." Ini adalah wujud juga senang, tapi juga terkejut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kenapa dia saat itu saya lihat mati, tapi kenapa sekarang bangkit? Tetapi Maria tidak sampai lagi terpikirkan kepada hal itu, saking dia senang sukacitanya. Ternyata gurunya tidak mati, melainkan hidup. Maria Magdalena ini menyadari bahwa Yesus bangkit. Kesadaran ini membuat Maria begitu bersukacita sehingga ia ingin segera memegang Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat kita
mewujudkan apa yang ada dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Maria, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Saudara, di sini jelas bahwa Yesus menghendaki Maria Magdalena menjadi saksi dari kebangkitan Yesus. Dalam rangka Hari Perempuan GKE, subtema menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Saudara, kita tidak akan mampu menyatakan kasih, menyatakan kebaikan Tuhan jikalau hati kita diliputi rasa sedih, rasa duka cita, beban yang banyak, pergumulan, masalah demi masalah kita pikirkan, bahkan dari masalah kecil sampai masalah besar menjadi pikiran-pikiran kita yang terus kita pikirkan. Kalau istilah ibu-ibu zaman sekarang itu, ibu-ibu baiklah menjaga kewarasan katanya ya, supaya kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan normal hidup kita, menjalani hari-hari hidup kita dengan baik. Kalau kita tidak menjaga kewarasan katanya, maka dengan demikian hidup kita menjadi tidak produktif. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk masa depan? Kita hanya terkungkung dalam kesedihan. Kita hanya terkungkung dalam pergumulan dalam masalah kita. Kita tidak dapat maju langkah demi langkah kalau kita stagnan di tempat memikirkan segala persoalan pergumulan yang terus-menerus menerpa kehidupan kita. Hidup ini terus berjalan. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Saudara, memang di saat kita bergumul, bahkan di saat kita kehilangan sesuatu yang berharga, hati kita sulit untuk dihibur. Sama seperti Maria Magdalena tadi. Malaikat Tuhan berbicara kepadanya, dia tidak tahu itu dalam malaikat Tuhan. Bahkan Yesus saja berbicara kepada dia pada awalnya, dia juga tidak sadari. Saat kita kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, atau saat kita kehilangan harta benda yang telah lama kita kumpulkan dengan susah payah, lalu kemudian hilang lenyap begitu saja, saat itu kita merasa bahwa kehidupan kita telah runtuh. Langit-langit kehidupan kita telah runtuh. Sehingga sulit bagi kita untuk mampu melihat harapan dan masa depan. Dalam situasi ini juga umumnya kita juga tidak dapat dan sulit peka dengan kehadiran orang-orang di sekitar kita. Bahkan mungkin kita juga mengira bahwa Tuhan jauh dan hilang dari hidup kita. Hal ini terjadi Bapak Ibu Saudara karena kita terpenjara dengan kesedihan kita, dengan masalah kita, dengan pergumulan kita. Tetapi kita bersyukur kendati pun kita pernah mengalami hal demikian. Allah mengenal kita, Allah memanggil kita, Allah menyebut nama kita, karena Dia tahu dari awal sampai akhir hidup kita, Tuhan Allah yang memegang kendali. Tuhan Allah menyadarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa Allah tidak pernah absen. Allah tidak pernah absen dalam kehidupan kita. Baik saat kita susah, baik saat kita senang, Allah senantiasa beserta dengan kita. Dari pengalaman Maria Magdalena ini mengajak kita untuk rendah hati, mengakui dosa kita kepada Tuhan, dan kita selalu mengaku ingin belajar peka mendengar suara dan sapaan Tuhan. Dan biarlah kita mendengarkan suara